Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Selama masa pandemi COVID-19, virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 terus bermutasi dan memunculkan beragam varian-varian baru yang lebih berbahaya. Varian baru tersebut juga dapat menyebabkan adanya gelombang baru pandemi COVID-19 di berbagai belahan dunia. Selama lebih dari setahun ini, virus corona atau SARS-CoV-2 terus bermutasi dan memunculkan banyak varian baru yang lebih berbahaya. Salah satu yang cukup mengkhawatirkan yakni varian B1617 yang tengah menyebar di India. Namun tak hanya varian itu saja, varian-varian baru juga muncul di sejumlah negara, seperti B117 di Inggris, B1351 di Afrika, dan varian P1 di Brazil. Beberapa varian mutasi tersebut juga memiliki karakteristik yang berbeda, seperti varian B117 yang dikatakan 75% lebih cepat menyebar. Sedangkan P1 dikatakan lebih mematikan dan kebal terhadap vaksin. Di Indonesia sendiri tercatat sudah ada 3 varian mutasi virus corona yang terdeteksi, yakni varian B117, B1351, dan B1617. Ya, untuk membahas lebih lanjut apa saja ragam mutasi virus corona dan seperti apa karakteristiknya, serta bagaimana cara mengidentifikasikannya, kita akan berbincang bersama Profesor Amin Subandrio selaku Kepala Lembaga Biomolekuler Eijkman Institute. Selamat pagi, Prof. Apa kabar? Selamat pagi, Mas Andrew dan semua para pemirsa. Baik, Prof. Sebulan terakhir ini ada peningkatan angka kasus di 24 provinsi. Meskipun peningkatan angka kasusnya tidak besar, tidak begitu signifikan seperti ledakan di libur Lebaran tahun lalu, namun saat ini di tahun ini ada temuan virus corona baru yang sudah bermutasi seperti B117 dari Inggris, B1617 dari India, dan B1351 dari Afrika Selatan yang sudah masuk ke Indonesia. Lalu bagaimana Prof melihat peristiwa kita di saat ini? Ya, saat ini ada 4 sebetulnya varian yang dianggap sebagai varian of concern, ya, artinya varian yang menimbulkan perhatian atau keprihatinan seluruh dunia, yaitu B117, B1617, kemudian B1351. Ketiga-tiganya sudah ada di Indonesia. Dan satu lagi ada P1 namanya yang ada di Brasil, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ditemukan di Indonesia, walaupun di negara tetangga sudah ada. Nah, yang B117 sebetulnya bukan baru sekali, itu ditemukan kasus pertama itu di Indonesia tanggal 5 Januari ya, 2021 ini. Sedangkan yang B1351 yang dari Afrika Selatan itu tanggal 25 Januari 2021, pertama kali ditemukan di Indonesia ya, di Bali. Kemudian yang B1617 yang kita kenal dari India itu pertama kali ditemukan awal April, tanggal 3 April yang lalu ya, 2021 di Jakarta. Jadi sekarang sudah ada 3 dan masing-masing itu ya beda-beda. Yang B117 sudah ada 29 isolat saat ini. Kemudian yang B1617 ada 32 isolat dan yang 1351 itu baru 4 isolat. Nah, itu adalah varian-varian yang ya digolongkan sebagai varian yang perlu mendapatkan perhatian karena sifat-sifatnya tadi yang dikhawatirkan dengan apakah dia cepat menular atau sulit untuk didiagnosis atau menimbulkan gejala yang lebih berat atau bahkan lebih cepat menimbulkan kematian, atau dia bisa lolos dari antibodi pasca vaksinasi atau antibodi yang ada di para penyintas. Baik. Jadi ada efek yang lebih besar juga ya dok ya dari varian-varian COVID-19 ini. Kalau dibandingkan dengan COVID-19 yang normal, yang pada umumnya, apakah berapa cepat gitu perbandingannya dibandingkan
virus COVID-19 yang sudah bermutasi, dan apakah dampaknya juga lebih buruk terhadap orang yang sudah terpapar COVID-19, Prof? Ya, dari pengamatan internasional ya, yang varian varian B117 itu sekitar ya 40-70% lebih menular dibandingkan yang biasa ya, varian biasa. Tapi yang B1617 yang dari India itu disebutkan sekitar 30-40% lebih menular dari yang B117. Ya, jadi itu pengamatan di luar negeri ya, artinya di Inggris dan juga di India. Nah, pertanyaannya apakah di Indonesia juga seperti itu? Nah, itu masih dalam pengamatan kita semuanya, apakah kasus-kasus yang meningkat belakangan ini terkait dengan ketiga atau keempat varian yang dari luar negeri itu, ataukah itu varian-varian seperti yang lainnya hanya karena peningkatan kontak, peningkatan mobilitas manusia, itu yang menyebabkan penularannya menjadi lebih cepat. Baik. Lalu bagaimana, Dok, untuk mengidentifikasi setiap warga yang kemungkinan sudah terpapar oleh varian COVID-19 baru ini? Apakah sulit mengidentifikasi dan juga proses 3T untuk menanggulangi orang yang sudah terpapar oleh varian baru ini? Ya, untuk mengidentifikasinya tentu tidak terlalu mudah ya. Artinya gini, kalau kita lihat gejalanya, misalnya di rumah sakit dan sebagainya, kita tidak bisa membedakan ini disebabkan oleh varian yang mana. Ya. Hanya saja memang saat ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut ya. Misalnya kita menemukan klaster yang tiba-tiba munculnya cepat atau luas, itu kita akan mendahulukan untuk dilakukan kajian lebih dalam, yaitu whole genome sequence kan ya. Kemudian kalau misalnya ada tadi kasus yang secara klinis gejalanya khas sekali untuk COVID-19, tetapi hasil PCR-nya negatif. Nah, itu yang harus kita cermati. Mungkin dia disebabkan oleh salah satu dari varian itu yang bisa escape istilahnya dari diagnostik. Yang ketiga adalah kalau misalnya kita menemukan seorang penderita COVID-19 yang menunjukkan gejala-gejala yang tidak biasa, ya, baik jenis gejalanya maupun kecepatan perkembangan kasusnya sampai kecepatan menjadi kematian misalnya. Itu juga harus kita cermati. Dan yang keempat, kalau ada orang yang sudah divaksinasi, ini kan sering kita dengar laporannya kan, sudah divaksinasi 2 kali lengkap, tapi kemudian masih terinfeksi. Atau dia sudah pernah sembuh dari COVID-19, berapa minggu kemudian atau berapa bulan kemudian dia kena lagi. Nah, kasus-kasus seperti itu yang perlu mendapat perhatian ya, untuk dicurigai apakah dia disebabkan karena varian-varian ini. Belum tentu oleh varian itu, ya, tapi kita mesti mencermati. Tentu juga kalau ada kasus-kasus misalnya orang yang pulang ke Indonesia dari atau mampir ke satu wilayah atau satu negara yang sedang endemis oleh varian-varian tersebut. Misalnya orang dari India, ya, itu tentu kalau dia datang ke Indonesia harus dicermati, dia harus lakukan PCR, isolasi, dilakukan tracing dan tracking dan sebagainya, testing, tracing, tracking, dan treatment, sampai kemudian kita lakukan whole genome sequence.
Baik, itu dia ya. Prof, saya masih ingin bertanya mengenai mutasi COVID-19. Belajar dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, yaitu ada yang mudik, ribuan orang, bahkan jutaan orang yang mudik ke kampung halaman, tempat wisata yang dibuka, dan juga ada fenomena ledakan-ledakan kasus di India. Nah, apa sebetulnya yang bisa kita evaluasi dan kita pelajari dari peristiwa-peristiwa tersebut? Namun ditahan dulu, Prof, kita akan bahas itu usai jeda. Baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.